Hai, ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini kakak akan bahas 20 soal matematika untuk penilaian tengah semester ya, untuk UTS atau PTS kelas 3 semester 2 tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, nomor 1. 3/4 penyebutnya adalah, kakak jelaskan dulu ya, ini namanya adalah pecahan 3/4. Nah, di dalam pecahan itu ada penyebut, ada pembilang. Ya, kalau yang atas ini namanya adalah pembilang. Kalau yang bawah namanya penyebut. Ingat-ingat ya, kalau yang atas namanya pembilang, kalau yang bawah namanya penyebut. Yang ditanyakan nomor 1 ini adalah penyebut, berarti yang bawah. Nah, yang bawah angka berapa? Angka 4. Berarti penyebutnya adalah 4, yaitu B. Oke, paham ya? Sekarang nomor 2. 1/6 titik-titik 6/1. Tanda yang sesuai adalah, oke, kakak tulis dulu 1/6. 6/1. Nah, kalian bisa pakai cara dikalikan silang. Jadi 1 ini dikalikan 1 berapa? 1. Kemudian 6 dikali 6 berapa? 36. Ditaruh di sini di sampingnya nggak apa-apa ya. Nah, baru dibandingkan nih. 1 sama 6 itu besar mana? Besar 36 ya. Jadi 1 ini lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil tandanya seperti ini. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 3. 3/5, 1/5, 4/5, 2/5, dan 5/5 bilangan diurut dari yang terkecil. Oke, kakak jelaskan dulu. Nah, jika kalian disuruh mengurutkan pecahan mau yang terkecil atau yang terbesar, caranya itu kita lihat penyebutnya udah sama atau belum nih. Ternyata penyebutnya sudah sama semua ya, yaitu penyebut 5. Penyebut yang mana nih? Penyebut yang bawah ya. 5 semua ya, jadi 5 semua di sini. Jadi kita urutkan dari pembilangnya, kita lihat pembilangnya. Di sini disuruh mengurutkan dari yang terkecil, jadi pembilangnya yang paling kecil. Kita urutkan dari pembilangnya. Di sini ada 1. Jadi 1 dulu. Ternyata urut ya kalau dilihat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelihatan jawabannya adalah A. Kalau penyebutnya sudah sama semua. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya nomor 4. 2/5 titik-titik 1/3. Tanda yang tepat untuk kalimat di atas adalah disuruh membandingkan. Nah, seperti nomor 2 tadi kita kalikan silang nih ya. Jadi pembilang di sini aja ya. 2/5, 1/3 dikalikan silang. 2 kali 3 berapa? 6. 1 kali 5 yaitu 5. Kita bandingkan 6 sama 5. Ternyata lebih besar 6. Maka jawabannya ketemu C. Paham ya? Selanjutnya nomor 5. Pecahan yang terletak antara 4/7 dan 6/7 adalah, perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya adalah 7, sama-sama 7. Nah, kita urutkan pembilangnya. Jadi pasti jawabannya nanti penyebutnya juga 7. Nah, 4 kemudian loncat ke 6. Nah, setelah 4 berapa? 5. Jadi jawabannya pasti 5/6. Ketemu ya, jawabannya adalah A. Kalau B 5/8, 5/6, 5/9. Nah, salah karena penyebutnya harusnya 7. Selanjutnya nomor 6. 1/4, 2/4, titik-titik 5/4. Isian untuk titik-titik agar menjadi deretan bilangan yang benar adalah, nah perhatikan di sini penyebutnya dulu diperhatikan. Sudah sama semua 4, pasti nanti jawabannya juga penyebutnya juga 4.
Ada 2 pecahan yang harus diisi. Nah, sekarang kita lihat untuk pembilangnya. Pembilang itu yang atas ya, 1, 2, 5 itu pembilang. Nah, kita urutkan karena dari 1 urut kedua, 1, 2 berarti selanjutnya adalah 3, 4. Nah, jawabannya adalah 3/4, 4/4, yaitu yang B. Oke, selanjutnya nomor 7. 3/5 ditambah 4/5 adalah, ini ada penjumlahan pecahan. Nah, kalau penjumlahan pecahan itu kalian perhatikan penyebutnya dulu. Ya, kakak sudah banyak sering menekankan setiap soal kalian perhatikan penyebutnya. Sama atau enggak nih? Ternyata sama. Kalau sudah sama berarti kita jumlahkan pembilangnya. Oke, kita tulis dulu 3/5 ditambah 4/5. Nah, 5 untuk penyebut tidak boleh dijumlahkan ya. Ingat-ingat ya, kalau penyebut sudah sama tidak boleh dijumlahkan. Lalu gimana, Kak? Kalian tulis saja langsung 5. Sama, tidak boleh 5 ditambah 5 kemudian hasilnya 10. Nggak boleh ya, jadi 5. Tetap ditulis 5. Nah, yang dijumlahkan itu adalah pembilang atau angka yang atas. 3 ditambah 4 adalah 7. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 8. Nah, nomor 8 adalah pengurangan pecahan. Sama ya caranya, kita tulis dulu 8/9 dikurangi 5/9. Nah, penyebutnya ini sudah sama-sama 9, tidak boleh 9 kurangi 9, 0. Gini, jawabannya berarti penyebutnya 0, Kak. Salah, ya. Jadi, ditulis sama, 9. Tidak boleh dikurangi, ya. Kemudian, selanjutnya yang dikurangi adalah pembilang. 8 dikurangi 5 berapa? 3. Nah, jawabannya adalah 3/9, yaitu B. Selanjutnya nomor 9. Pak Ali memanen buah apel sebanyak 3/5 bagian. Sisa buah apel yang belum dipanen sebanyak berapa bagian nih? Nah, perhatikan penyebutnya. Nah, penyebutnya 5. Berarti 5/5. Dibuat 5/5 itu adalah sama aja, 5/5 itu adalah 1 ya. Dikurangi 3/5. 3/5 yang ini ya. Kemudian 5 sudah sama nih, kemudian tinggal kita tulis saja penyebutnya 5. Kemudian dikurangi 5 kurangi 3 yaitu 2. Jadi jawabannya adalah 2/5 yaitu C. Selanjutnya nomor 10. Bangun yang mempunyai 3 sisi sama panjang. Sisi itu adalah garis. Sisi berarti seperti ini. 3 sama panjang, ini namanya bangun apa? Bangun segitiga. Kalau semua sisinya sama panjang, namanya sama sisi. Jadi jawabannya adalah A, segitiga sama sisi. Oke, selanjutnya nomor 11. Satu buah semangka, ya, ada satu buah semangka dibagi menjadi 5 bagian. Maka setiap bagian mempunyai, jadi dibagi menjadi 5, setiap bagian itu berarti ya 1/5. 5 bagian berarti jawabannya adalah D. Nomor 12. Pecahan 4/8 dibaca. Nah, untuk membaca pecahan bisa ya. Jadi yang atas dulu, kalau garis ini namanya per. Garis per, kemudian penyebutnya. Nah, 4/8. Nah, jawabannya adalah C, 4/8. Garis itu dibaca per, oke? Selanjutnya nomor 13. Bilangan pecahan 5/7. Berarti 5 per ini adalah garis per 7. Jawabannya kita cari D ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Bilangan pecahan 3/5 dibaca. Nah, 3/5. Dari atas ya, jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 15. Pecahan dengan angka pembilang sama, maka besar angka penyebutnya, maka makin titik-titik nilai pecahan tersebut. Misalkan pembilangnya sama nih, 2
2 sama-sama 2. Kemudian penyebutnya semakin besar. Semakin besar misalkan 3, di sini 5. Kemudian ada lagi 6. Ada lagi 7. Nah, kalau penyebutnya semakin besar, maka nilai pecahan itu semakin kecil. Ya, jawabannya adalah B. Oke, nomor 16. Urutan bilangan pecahan di bawah ini dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Yaitu, nah di sini kalian perhatikan untuk penyebutnya tidak sama. Untuk pembilang sama. Kalau pembilang sama, kita urutkan dari penyebut. Nomor 15 tadi, kalau semakin besar penyebut, nilainya makin kecil. Ini disuruh mengurutkan dari yang paling besar. Jadi kita cari penyebutnya yang paling kecil, nilainya makin besar. Jadi jawabannya adalah yang D. 3 lebih kecil, 4 kecil, 5 juga semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Selanjutnya nomor 17. Anton memiliki tali dengan panjang 1/2 meter. Andi memiliki tali sepanjang 1/4 meter. Sementara Andika memiliki tali sepanjang 1/3 meter. Siapakah tali yang paling panjang? Yang paling panjang berarti yang paling besar nilainya. Kalau semakin besar nilai, maka penyebutnya semakin kecil. Jadi kita cari yang memiliki penyebut paling kecil, yaitu 1/2 ya. 1/2 ini tali miliknya Anton. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 18. Pak Ali memanen buah apel sebanyak 3/5 bagian. Sisa buah apel yang belum dipanen sebanyak berapa bagian nih? Penyebutnya 5, jadi kita buat pecahan 5/5 dikurangi 3/5. Penyebut sudah sama, tinggal ditulis 5 kurangi 3, 2. Jawabannya adalah C. Nomor 19. Bangun yang mempunyai 3 sisi sama panjang adalah, tadi sama ya, jadi jawabannya langsung kita cari segitiga sama sisi. Nomor 20, soal yang terakhir. Bangun yang mempunyai 2 pasang sisi berhadapan sejajar dan sama panjang. Sejajar dan sama panjang. Seperti ini. 2 pasang. Berarti ini pasangan yang pertama, ini yang pasangan kedua. Namanya bangun persegi panjang, yaitu yang B. Oke, selesai ya sampai soal ke-20. Semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video.